Harga beras saat ini terpantau terus mengalami kenaikan hingga pecahkan rekor. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS, harga beras medium kini bertengger di atas Rp14.000 per kek dari semula Rp10.000 per kek. Anggota Ombudsman Riyeka Hendra Fatika mengusulkan 7 alternatif jangka pendek untuk menangani harga beras naik saat ini. Ombudsman dalam hal ini mengusulkan ada 7 alternatif kebijakan yang bisa dijadikan pemerintah untuk solusi jangka pendek, kata Yeka dalam konferensi pers di kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Alternatif pertama, yakni Ombudsman mengusulkan agar Badan Pangan Nasional mencabut sementara kebijakan HET beras, guna optimalisasi penyediaan pasokan beras di pasar. Selanjutnya dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala, seminggu sekali, terhadap efektivitas pencabutan kebijakan HET beras. Masih ingat waktu itu ketika harga minyak goreng dipatok HET Rp14.000, apa yang terjadi? Minyak Rp14.000 langka. Sekarang di pasar dan supermarket itu sudah mulai ada pembatasan. Beras, ini jangan sampai terjadi, ujarnya. Selanjutnya, alternatif kedua yakni Ombudsman mengusulkan Badan Pangan Nasional agar membuat kebijakan HET gabuh di tingkat penggilingan, guna mengendalikan harga gabuh di tingkat petani. Penerapan HET gabuh dievaluasi setiap minggu. Jika harga gabuh sudah terkendali, HET gabuh dapat dipertimbangkan tidak diberlakukan kembali. Perumusan kebijakan HET gabuh tetap mempertimbangkan komponen produksi di tingkat petani. Harga gabuh itu kan sekarang yang menjadi permasalahan, ada harga beras ada harga gabuh. Jadi harga gabuh ini silakan dipatok saja. Tapi pertimbangkan untuk mematok HET di tingkat gabuh, HET berasnya dilepas. Nanti mereka bersaing, yang penting harga gabuh dipatok di level tertentu. Misalnya Rp6.000 atau Rp6.500. Nanti biarkan harga berasnya mau Rp10.000 atau Rp11.000, entar bersaing sempurna. Ujarnya. Ketiga, Ombudsman mengusulkan Badan Pangan Nasional agar membuat kebijakan pembatasan peredaran gabuh, GKP dan GKG, lintas provinsi. Keempat, Ombudsman mengusulkan Kementerian Pertanian agar membuat kebijakan yang mengatur tentang kerjasama antara penggilingan kecil dengan penggilingan besar dalam penyerapan dan penggilingan padi dari petani. Jadi, penggilingan kecil dan penggilingan besar itu bekerja sama dalam rangka menjamin ketersediaan gabuh bagi penggilingan kecil. Kerjasama dululah sementara ini. Jangan sampai ada dikotomi antara penggilingan besar dan penggilingan kecil, ujarnya. Kelima, mengusulkan kepada Perum Bulog untuk mengoptimalkan lebih cepat pemasukan importasi beras dari berbagai negara guna kepentingan pasokan cadangan beras pemerintah, CBP. Tata kelola importasi agar tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengedepankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, GCG. Alternatif keenam, Ombudsman mengusulkan agar Perum Bulog melakukan operasi pasar, SPHP kepada konsumen langsung, tidak perlu melalui PIBC. Ketujuh, Ombudsman mengusulkan pemerintah dan aparat penegak hukum agar mengedepankan asas ultimum remedium dalam pengawasan tata niaga beras. Karena penegakan hukum melalui pidana dikhawatirkan dapat membuat pasokan beras semakin langka di pasar.